Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Update Bisnis dan kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Pemirsa, sosial media menjadi sebuah hal yang kini menjadi budaya baru atau center attention hingga bagian hidup dari seluruh umat manusia. Dalam dunia bisnis, sosial media memiliki perannya sendiri, utamanya dalam urusan digital marketing, di mana hal ini sekarang menjadi unsur penting. Sesuai dengan tema kita, siang ini telah hadir di studio Ibu Andi Fian Octavia selaku Digital Marketing and Communication Manager dari Coca-Cola Group. Ibu Fian, panggilannya Ibu Andi, Ibu Fian? Ibu Fian aja Ibu kali Fian, ya. Lebih populernya biasanya Ibu Fian. Asik. Selamat siang Bu Fian. Selamat siang juga. Apa kabar? Mas David. Baik, alhamdulillah. Baik ya. Baik. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio dan menemani kita dengan pemirsa, karena kita siang hari ini mau ngobrol soal dunia marketing, dunia online gitu ya. Yes. Karena kita percaya sekarang ini semuanya serba online. Yes. Bahkan kalau kita nggak kenal orang, kita cuma langsung searching di Instagram atau di TikTok gitu ya. Kita nggak tahu produk A, produk B, kita langsung spill langsung nih. Kita langsung tahu gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngikutin dunia online sekarang ini kayak kurang gitu ya. Iya. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Bu Fian mengenai dunia online sekarang ini? Oke, ya terima kasih Mas David dan juga pemirsa atau yang menyimak siang hari ini. Jadi memang saya adalah dari Digital Marketing and Communication Manager dari Coca-Cola Group. Ya alhamdulillah kalau dilihat memang perkembangan sekarang apalagi setelah pandemik ya, yang nggak tahu live online, yang nggak biasa belanja online, sekarang udah nyaman dengan online, betul? Nyaman dengan online, betul. Nah, dan kita kalau melihat dari demografi ya, mulai dari generasi X, Y, Z, kemudian Alpha, semuanya sudah mulai berkecimpung dengan dunia digital. Mau nggak mau mulai harus terlibat di dalamnya. Karena memang kita udah circle-nya itu, zonanya itu mau nggak mau kita sudah terlibat semua dalam era digital dan juga istilahnya kalau bahasa gaulnya itu kayak circle-nya digital semua. Circle-nya digital, betul. Bayar apapun, naik online. bus, sekarang semua diharuskan online mau nggak mau. Gitu kan? Iya, sekarang kan, walaupun efeknya ya banyak yang menjadikan, aduh kok makin online sekarang boros ya, lebih boros ya gitu. Karena ya. nggak kerasa ya kita keluar uang Nggak kerasa, ya. orang lebih mager di rumah, ya kan, tontonannya YouTube. Benar. Belanjanya langsung tiba-tiba CO aja. Bayarnya transfer langsung. Nah itu kita sudah mau nggak mau memang terlibat dalam dunia digital. Tapi sebenarnya digital marketing adalah proses strategi pemasaran ya sebuah produk ataupun layanan jasa untuk sampai ke masyarakat dengan menggunakan media digital. Nah walaupun media digital saat ini kan udah mulai banyak ya. Benar ya kok ya. Kita pertama kali kenal dulu zamannya, tahu nih generasinya kita sama apa nggak diketahuan nanti. Apa nih kira-kira nih? Misalnya kita ada Facebook ya, kemudian ada X ya atau Twitter ya waktu itu ya, kemudian sekarang ada lagi ngetren adalah Instagram, TikTok, YouTube. Nah itu masih areanya sosial media. Kemudian juga kita ada situs website. Yes. Kita apapun mau beli barang, mau beli apa, landing page-nya kita lihat apa sih websitenya. Kita bisa lihat perusahaannya seperti apa. Kita lihatnya website. Kemudian juga mau cari apa-apa, larinya kemana? Ke toko orange. Nih. E-commerce ya. Benar, e-commerce. Dan masih banyak lainnya yang kita bisa lihat. Sekarang banyak konsep ataupun strategi-strategi dari digital marketing yang saat ini kan lagi konsepnya kita bahas tentang bisnis nih. Peluang apa dari kita para produsen ya, pelaku bisnis memanfaatkan media digital ini sebagai media kita untuk pemasaran kita bisa lebih luas. Nah, jangkauan kita bisa lebih luas, bisa lebih cepat di reach sama pemirsa gitu kan. Kemudian juga penjualan kita nggak sampai ngoyo tiba-tiba bisa capai target. Nah, kemudian juga untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar, bisa pelaku bisnisnya, bagaimana brand awareness-nya lebih mudah gitu untuk didapat, ya kan? Kalau dulu kan untuk mencapai brand awareness itu biayanya besar loh, ngadain event udah berapa M, ya kan? Yes. Kesana kesini dengan geografis, demografis yang harus kita lalui, biaya, waktu, semua harus kita jangkau bertahun-tahun untuk mencapai brand awareness. Yes. Untuk mencapai recall brand kita terrecall sama konsumen ataupun calon konsumen kita, betul ya? Betul. Ko David ya. Sekarang dengan digital semua terpangkas. Lebih cepat, lebih hemat. Lebih cepat, lebih hemat.
kemudian jangkauannya bisa lebih seret gitu. Hitungannya detik loh. Yes. Hari ini kita lagi bahas gini ya. Saya pasang story. Udah tahu hari ini juga kita lagi ada di mana-mana bisa ngelihat langsung ya. Langsung hitungannya detik. Jadi itu berkisar mengenai apa sih sebenarnya digital marketing ya, yaitu strategi pemasaran menggunakan media digital untuk mencapai tujuan dari bisnis itu. Nah kalau yang lain-lainnya kita mau bahas strateginya apa aja. Kemudian konsep-konsep yang ada dalam strategi marketing itu apa aja? Nunggu pertanyaan dari David. Ini kita mau masuk nih ya. Jadi memang pada siang hari ini kita akan berbicara mengenai dunia online, tapi khususnya dalam hal bisnis. Yes. Ya kan? Pertama nih, Bu Fian, bagaimana peran dari sosial media atau digital marketing dalam pengembangan suatu bisnis? Ya, kita melihat bisnis kalau dulu kan secara tradisional ataupun secara konven itu kan biasanya head to head atau ketemu-ketemu gitu ya. Ada pasar, ada permintaan, ada penawaran, ada permintaan di satu tempat ketemu. Kalau sekarang itu kan nggak perlu lagi ya kok ya. Nggak perlu lagi. Tinggal kita buka, upload, gitu upload, kemudian langsung diketahui kalau cocok ya udah langsung transaksi, nggak harus ketemu. Uang pun juga nggak harus berupa ada fisiknya. Kita semuanya pakai e-money dan sebagainya. Itu udah gejala-gejala yang, oh ya, ini adalah mulai masuk era digital. Nah, kita sebagai pelaku bisnis atau kita sebagai produsen, siap-siap nih harus memanfaatkan supaya produk kita atau layanan jasa kita ini bisa menjangkau konsumen kita atau calon-calon konsumen kita untuk bisa kenal dengan produk kita dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Nah, kalau mau saya share boleh nih ya kok ya. Boleh. Ada beberapa strategi digital marketing untuk meningkatkan kegiatan bisnis kita. Yang pertama itu adalah dengan konten marketing. Konten marketing. Nah, konten marketing itu juga luas kok. Ini luas banget. Konten marketing itu kan sebenarnya salah satu strategi digital marketing untuk memasarkan produk atau jasa kepada konsumen atau calon konsumen melalui soft selling kan ya. Tanpa sadar kan kita melihat konten, totonya kita tiba-tiba disuguhin brand sesuatu kita ya enggak. Beli nih. Iya, gitu kita ya. jadi kepengen beli nih. Kayak nah itu yang sekarang adalah konten marketing itu sudah harus dipunyai oleh sebuah, bahkan UMKM itu udah mulai loh kok. Harus sudah pakai ya? Harus sudah pakai. Kemarin saya juga mengisi beberapa coach klinik gitu ya. Untuk UMKM Go Digital. Sudah ada ilmunya di sana. Rata-rata itu coach klinik itu menggunakan pemantapan kepada para peserta UMKM itu sudah mulai go digital. Bayangkan kok. Menarik ini ya. Jadi kita apalagi yang sudah seperti yang saya sekarang bergelut adalah kita mulai konten marketing itu udah ada. 1 bulan atau konten marketing udah full. Sampai 3 bulan ke depan. Sampai 3 bulan nih? Itu kontennya udah dijadwalkan ya? Perusahaan lain itu bahkan 1 tahun. Wow. Bu Fian, kita mau tahan dulu, kita mau masuk lebih dalam, tapi kita kasih kesempatan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawpos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola.
Pemirsa, kita masih berbincang dengan Ibu Fian selaku Digital Marketing and Communication Manager dari Coca-Cola Group. Bu Fian, Ya. tadi kita sudah spill sedikit mengenai pentingnya digital marketing dan juga sosial media. Nah, misal nih ada seorang UMKM atau sebuah UMKM yang masih kecil gitu ya, mau masuk ke dunia online atau sosial media. Apakah harus bisa semua, harus belajar semua, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain untuk memulainya, atau bagaimana nih? Iya, kalau pertanyaannya harus bisa semua sih, saya jawab tidak harus. Karena yang penting kita mulai dulu. Kan memang istilahnya kalau dibilang ada orang yang misalnya masih Gen Y ya. Gen Y kayak kita. Atau terus kemudian saya baru mengenal. Ini banyak kejadian saat saya coaching klinik ke pelaku UMKM yang go digital itu, saya baru memulai. Gak apa-apa, memulai itu lebih bagus dibandingkan stuck di jalan. Karena memang kita saat ini ada di kondisikan kita mau ngikuti arus atau mau tetap di tempat yang sama. Dan ini kalau kita tetap di tempat yang sama itu berbahaya. Karena mau nggak mau, kita lihat ya bahwa Kemkominfo sudah menyebutkan bahwa 82 juta penduduk Indonesia, artinya kan lebih dari setengah penduduk populasi Indonesia sudah mengenal internet, sudah masuklah internet, dan mereka menggunakan sosial media. Dan ini data, berarti kan kita bisa melihat bahwa dari ujung Sabang sampai Merauke semuanya bahwa sudah menggunakan digital dengan sosial media. Dan ini benar-benar lahan-lahan, dan masih ada yang gratis loh. Masih ada yang gratis. Yes. Nah makanya dari situ makanya ketika ada yang bertanya, dimulai saja, dan itu nggak harus tahu semuanya, semua bisa dipelajari. Apalagi belajarnya sekarang juga lewat internet juga gitu, dan banyak tutorialnya cara mengenal untuk sosial media, dunia digital dengan YouTube. Ya, YouTube apalagi juga sekarang orang nggak perlu kerja ke kantor, nggak perlu kemana bikin konten marketing aja langsung di YouTube. Dari rumah nih bisa ya. Kemarin terakhir yang kita lihat adalah penghasilannya 1 bulan adalah 3M, keluarga kecil dari YouTube. Ini salah satu, jadi berarti ke depan, atau mulai dari sekarang ya ke depan, bahwa sekarang profesi adalah sudah ada YouTuber ya, konten kreator. Zaman kita kan belum ada konten kreator. Profesi itu profesi baru tuh ya. Profesi baru, dan dianggap masa ternyata bahwa profesi tersebut udah menjadi cita-cita dari anak-anak Gen Alpha kalau ditanya. Cita-citanya apa? Konten kreator, YouTuber. Konten kreator gitu ya. Ya. Dan itu menjadikan parameter kita atau metrik, oh iya orang sekarang udah beda ya. Yes. Cara berpikirnya, cara belanjanya, cara bercita-cita itu udah beda. Dan dari konten marketing ini menjadikan salah satu strategi digital marketing untuk memasarkan produk atau jasa kita ke masyarakat, ke konsumen istilahnya dengan konten marketing. Dan dalam konten marketing ini ada beberapa konsep. Nah biasanya saya menjalankan satu konsep yang pertama adalah dengan konten marketing ala hook. Marketing ala hook. Nah, Kak David pasti sering mendengarkan hook. Nah, untuk yang mengerti ya, jadi orang-orang konten kreator ngerti banget nih bahasa hook. Hook itu kan sebuah konsep membuat konten bagaimana untuk menstimulus pemirsa tanpa sengaja dia akan ikut atau akan mengikuti konten kita sampai akhir tanpa harus menyekip. Nah, ini penting nih. Contoh waktu saya buat gini, cara makan enak gitu. Orang gak ada yang mau nonton. Tapi kalau mau kaya, ini loh cara mau kaya, simak. Langsung pada nonton. Ya? Tanpa skip dan sampai selesai. Nah itu contoh-contoh membuat konten marketing yang menggunakan hook. Itu salah satunya. Konsep yang kedua kita bisa menggunakan dengan influencer marketing. Influencer marketing ini mulai ada tahapannya sekarang ya, Pak David ya. Mulai ada KOL. Kelasnya apa nih gitu ya? Dulu mah kita nggak kenal ya. Sekarang ada kelasnya, ada KOL apa. Mega influencer itu apa? Ya, kemudian ada makro influencer, mikro influencer, nano influencer, buzzer. Nah, kita lihat beberapa bulan lalu kan kita ada pemilu ya. Pesta nasional ya, dan itu buzzer banyak kan. Oh iya banyak. Masuk dunia politik pun sekarang adalah dengan digital marketing. Pakai buzzer loh gitu ya. Buzzer loh, semua bekerja gitu. Jadi kebetulan juga saya waktu mau
kerjasama dengan Buzzer itu mereka juga lagi ada project nih, yaitu dengan Project kegiatan gede nih, gitu ya. project gede jadi nggak bisa diganggu. Iya, Itu iya, contoh sih. Jadi bagaimana konten marketing ini, konsep yang kedua adalah influencer marketing udah, kemudian juga ada konsep dengan telling story. Telling story. Ini yang lagi ini yang lagi banyak digandrungi dan dilakukan oleh para YouTuber. Jadi masyarakat kita sekarang udah senang enjoy. Bener nggak sih kok? Suka dengerin cerita, Cerita, diceritain pengalaman. Jarang ada yang mau disuguhin. Ini produk enak banget loh. Enggak, dia diajak dulu jalan-jalan ya. Diceritain kadang itu nggak bener tapi kita enjoy aja. Yang penting enjoy. Jadi intinya adalah bahwa telling story jadi salah satu konsep di konten marketing yang saat ini digandrungi oleh para YouTuber. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat ya yang lagi nyimak kita ya kok ya. Nah, ini bisa Gitu. langsung dipakai nih ya, banyak nih ya. Tadi Banyak. ada hook, Ada pakai hook, kemudian pakai influencer yang marketing, influencer, pakai kemudian yang ketiga storytelling. storytelling ya. Itu masih konten marketing. Nah, konten marketing ini untuk UMKM bingung. Aduh, saya masih mikirin bisnis. Masa harus bikin konten lagi, mana ada waktunya, terus biayanya, terus talentnya dari mana? Gampang, sekarang udah banyak profesi-profesi agensi konten kreator. Yang menyediakan itu. Betul, mulai dari harga cuma 50.000 ada. Ada ya? Ada. Buzzer yang cuma harganya cuma gratis juga banyak. Ada ya? Ada. Oke, itu Dia kita udah carinya menampung di mana semua langsung tuh. searching itu ya? Awal-awal sih kalau kita lihat memang Cari-cari. dari cari-cari ya, karena Oke. memang sekarang kan tinggal search aja, misalnya konten kreator atau buzzer hashtag ketemu semua. Keren gak sih? Keren, ya. Jadi sekarang pekerjaan nggak harus di kantor. Nah, di kantor. Nah, ini ada satu pertanyaan nih. Untuk seorang UMKM atau seorang bisnis ya, yang memulai bisnis dan sama sekali belum memakai digital marketing ataupun sosial media. Mereka masih memakai pemasaran tradisional gini ya. Nah, untuk masuk ke dunia itu kan ada effort, ada biaya, ada waktu gitu ya. Nah, banyak pertanyaan apakah brand awareness yang dihasilkan dan omset yang diterima apakah sesuai dengan effort yang semua dikerjakan? Nah, kita mau tanya mengenai hal itu, gitu ya. Nah, namun jangan jawab dulu, kita akan memberikan waktu untuk pesan yang mau lewat berikut ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus update Makan Wena. Lolos. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Ibu Fian selaku Digital Marketing and Communication Manager dari Coca-Cola Group. Bu Fian, banyak orang berpikir apakah effort, apakah waktu, apakah biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan hasil yang didapatkan atau bahkan kita boleh bilang omset yang didapatkan dari digital marketing. Oke, mau dijawab jujur apa? Oke, kalau dari beberapa pengalaman dari teman-teman yang sudah melakukan digital marketing dalam dunia usaha, termasuk yang saya geluti sekarang, ya belum bisa 100%. Masih tetap kita kuatnya masih di konven atau tradisional. Konvensional. Jadi bisa, tapi konvennya cuma 30% aja kok. Nah, dulu kan bisa 90% ya. Kalau sekarang udah mulai menyusut. Jadi mau nggak mau mulai sekarang kita harus collab.
kolaborasi antara tradisional atau content marketing dengan digital marketing. Dua-duanya harus balance, harus seirama. Dua-duanya jalan nih ya? Harus jalan. Okay. Karena ada kelebihan dan kekurangan masing-masing kok. Sekarang kita mau ngupas ya, apa sih kelebihan dari konven tersebut. Konven, kita melihat konven, karena generasi XY kita masih ada loh di sini. Ya, kita tidak memungkiri ya bahwa generasi XY seperti bapak ibu kita, kakak kita, termasuk kita nih, atau saya gini, masih ada adalah generasi XY yang saat ini bisa dikatakan rata-rata masih 50% dia kenyaman dengan konven. Kalau saya karena orang digital marketing ya, sudah sisa 10% konven, selebihnya 90% semua digital gitu. Nah, itu yang menjadikan kelebihan konven tuh dia masih untuk di Indonesia masih cukup kuat. Tapi dia hanya tinggal 40%-nya. Siap-siap 50%-nya. Siap-siap kita ada 50-50 dengan digital atau online. Nah, kelebihan dari online adalah dia bisa lebih cepat, lebih jangkauannya lebih cepat luas, brand awareness lebih dapat, dan lebih efektif efisien. Cuma kekurangannya bahwa masyarakat kita ada generasi X ini yang belum familiar atau dengan akses internet yang belum memadai. Kalau dari data, berarti ada pangsa pasar tertentu. Ada pangsa tertentu, dan bagaimana ini saya alami juga bahwa konven ini masih cukup kuat di Indonesia. Tapi kita melihat 15 tahun ke depan belum tentu. Kayaknya digital marketing lebih kuat lagi, dan walaupun kita nggak tahu besok bagaimana, tapi kan kita udah bisa membaca dari data dan juga kebiasaan atau masyarakat kita atau konsumen kita seperti apa kan, perilakunya seperti itu. Dan kalau melihat omset itu bisa dikatakan nggak langsung kok. Nggak langsung. Karena kita melihat misalnya gini, kita punya budgeting ya untuk online atau aktivitas digital marketing, katakanlah kita harus anggarkan misalnya 30% dari yang konven marketing. Nah, apakah itu langsung dapat? Kalau dari rata-rata nggak langsung dapat. Kalau sales growth-nya nggak terlalu dapat. Misalkan budgetnya 30%, sales growth-nya 30% juga nggak seperti itu. Belum dapat. Kita melihat para pelaku bisnis yang dengan digital marketing itu langsung sukses. Kita lihatnya pas sukses. Padahal dia sudah 5 tahun, gitu ya? 5 tahun ke belakang mereka sudah mulai. Dan kita baru lihatnya sekarang. Jadi sales growth itu tetap terbaca, cuman tidak secara langsung. Kalau secara digital kita memang lebih kedepankan brand awareness-nya dulu sih. Brand awareness dapat, nanti dia akan tumbuh sales growth, dan nanti konvennya juga akan terangkat. Nah, jadi semua segmen konsumennya dapat semua. Spill sedikit mengenai Kokola Group nih ya. Tadi Bu Fian sempat berbicara mengenai schedule marketing, mengenai digital marketing gitu ya. Itu kira-kira gimana sih menjalankannya? Oke, kalau schedule konten marketing ini ya, itu 3 bulan sebelum kita udah planning kan. 3 bulan? 3 bulan minimal. Bahkan ada yang setahun loh. Setahun ke depan? Setahun ke depan sudah direncana, walaupun di last minute pasti ada perubahan karena tergantung dengan tren ya. Trennya waktu itu tetap kita harus libatkan. Jadi minimal 1 bulan, contoh nih, setiap bulan kita tanggal 15 Oktober ini ya, 15 kita udah harus setor tuh ya, timeline, plan, kalender, konten. Timeline nih langsung ya. Bukan planning ya? Bukan timeline untuk bulan ke depan. Setiap tanggal 15 tiap bulannya untuk 1 bulan ke depan. Itu sudah ada. Dan itu juga setelah ACC, kita langsung masuk ke tim kita untuk konten kreatornya. Talentnya diurusin. Budgeting yang pertama ya. Budget kita urusin dulu, budget. Kemudian kita mulai siapkan dengan konten kreatornya. Draftnya juga kok. Draftnya juga kita harus mau ngomong apa, storytellingnya seperti apa, storytellingnya, voice overnya, itu disiapkan semua. Jadi kita hanya butuh waktu 2 minggu, itu udah 30 konten. Itu karena kita udah expert kok. Udah biasa dengan udah biasa, ya? Udah ngerti konsepnya ini mau dibawa kemana, segmennya Kokola ini mau ada di mana, kemudian juga pasarnya tuh ada di mana, kita udah ngerti. Kalau yang belum ngerti, pertama kali sebelum kena dunia digital ini juga pesan saya hampir lupa mau disebutkan. Yang pertama, kenali dulu segmen pasar Anda. Segmen pasar Anda yang pertama itu wajib diketahui segmennya di mana. Apakah mama, apakah anak-anak, dewasa, anak muda, laki atau perempuan. Demografi, kemudian juga dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kita tahu ya, yang kita pasarkan ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Betul. Gitu ya? Jadi kita harus
step pertama sebelum dunia digital kita kenali dulu pangsa pasar kita dari mana. Waduh, oke, luar biasa nih informasi dari Bu Fian ini membuat para pemirsa saya percaya ini langsung mau mulai nih gitu ya. Ya, gimana caranya harus masuk ke digital marketing dan juga sosial media. Bu Fian, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Informasi yang Kak luar David, biasa. Dan saya juga mau info ke pemirsa, jangan ragu-ragu, langsung mulai aja gitu ya. Walaupun mungkin nggak bisa terschedule dengan luar biasa kayak Coca-Cola Group, tapi kita mulai dengan apa yang ada dulu gitu ya. Action dulu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Fian. Terima kasih juga. Sehat selalu dan Amin, sukses amin. terus untuk Coca-Cola Group. Amin, thank you. Dan pemirsa, itu juga menjadi akhir dari perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis selanjutnya. Saya David Funata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.